adik-adik. Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapah Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul Aku Anak Raja. Adik-adikku yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan dan penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa padamu Tuhan, memohon untuk segala kasih dan kebaikan-Mu, supaya tetap bercurah untuk setiap kami. Biarlah kiranya ibadah yang boleh berlangsung dapat kami nikmati, dapat kami hayati, dan dapat kami ambil hikmat dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Terima kasih Bapa, berkati setiap apa yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin. Untuk adik-adik semuanya dipersilakan duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh tiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 14 yang berikut kesalehan yang palsu dan yang sejati. Sebagai ayat hafalan,
terdapat pada ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Nah, adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Jagoan Kristus, kita memiliki mata, telinga,
hidung, dan aneka organ tubuh lainnya yang menunjang kita melakukan berbagai aktivitas. Namun, sudahkah semua organ tubuh kita digunakan untuk memuliakan nama Tuhan? Apakah mata digunakan untuk melihat tontonan yang baik? Apakah telinga digunakan untuk mendengar nasihat orang tua? Apakah lidah digunakan untuk mengeluarkan perkataan yang baik? Apakah tangan digunakan untuk membantu teman? Apakah kaki digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang berguna? Dan masih banyak lagi. Jangan pernah menyalahkan organ tubuh kita untuk melakukan kejahatan atau melukai orang lain ya. Anggota tubuh kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tubuh kita adalah bait Allah dan Tuhan telah membayar lunas tubuh kita dari dosa. Tuhan memberi perintah agar kita memuliakan Dia melalui tubuh kita ini. Rawatlah dan jagalah baik-baik tubuhmu, agar senantiasa sehat dan mampu melakukan berbagai perbuatan baik. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca kitab, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Kakak undang untuk berdiri. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal.
Terima kasih atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau juga memberikan kami makanan rohani dari firman-Mu. Bapa, jika sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarkan firman itu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 9a dengan perikop ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan dapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adikku jagoan Kristus, pada zaman dulu Injil diberitakan dari mulut ke mulut. Yesus dan muridnya berjalan dari desa ke desa memberitakan kabar keselamatan. Yesus tak menginjil sendirian. Ia mengutus ke-12 muridnya berdua-dua dan memberi mereka kuasa. Dari penginjilan mereka, banyak orang sakit disembuhkan dan setan-setan diusir. Seiring perkembangan zaman, Injil juga bisa diberitakan dengan berbagai cara. Kamu bisa mengajak temanmu untuk ke sekolah minggu. Kamu juga bisa memanfaatkan SMS, IG, FB, Twitter, majalah dinding, dan berbagai media lainnya untuk memberitakan Injil. Pakailah semua fasilitasmu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Nah, adik-adik, ikutin gaya kakak yang di depan ya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Kita ulangi sekali lagi ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Biarkan Kami Datang pada Tuhan. Seperti Tuhan kasih
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami, bahkan berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab saat ini. Biarlah Engkau menemani kami dan menjaga kami agar kami menjadi anak yang baik, dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik, tema cerita Alkitab kita pada minggu ini adalah Ku Cinta Gerejaku, Ku Cinta GKE. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita hari ini memperingati dan merayakan HUT ke-183 Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, dan juga firman Tuhan ataupun cerita Alkitab kita pada minggu ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Nah, adik-adik, pada tahun 1830 di Pulau Kalimantan hiduplah nenek moyang kita. Nah, mereka tinggal di tanah yang subur dan hutan yang lebat dengan segala sesuatu yang tersedia di hutan. Nah, mereka kalau mau makan dan mencari lauk pauk, mereka akan mencarinya di hutan dan juga di sungai yang luas dan panjang. Hutan Kalimantan sangat luas ya adik-adik, penduduknya cukup banyak, sekalipun tidak seperti saat ini. Namun sayang sekali ya adik-adik, pada masa itu orang-orang hidup dalam kegelapan dan bermusuhan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Pada saat itu ya adik-adik, orang-orang juga tidak bisa membaca karena mereka tidak bersekolah dan juga belum ada sekolah pada saat itu. Hal yang paling menyedihkan juga terjadi karena banyak orang-orang suku Dayak yang ada di pedalaman Kalimantan meninggal oleh berbagai penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, adik-adik kakak yang ada di rumah, masa itu juga belum ada rumah sakit ya. Nah, di benua yang lain yaitu di tanah Jerman, terdengarlah berita tentang hal ini, yaitu orang-orang Dayak di Kalimantan yang hidupnya jauh tertinggal dan mengalami banyak kesulitan. Terlebih ya adik-adik bahwa orang-orang Dayak itu belum mendengar tentang kabar baik bahwa Tuhan Juru Selamat dan Penolong manusia, membangkitkan kerinduan dari hati-hati orang-orang percaya untuk menyampaikan kabar baik. Semangat mereka untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus berkobar-kobar. Setiap hari mereka berdoa dan berupaya untuk memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang Dayak yang ada di Pulau Kalimantan ini ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu-satunya jalan supaya orang-orang Dayak yang ada di Pulau Kalimantan mendengar kabar baik tentang Juru Selamat, yaitu dengan pergi untuk menjumpai mereka. Tetapi tepatnya sangat jauh. Lalu, siapa yang akan pergi menuju Pulau Kalimantan? Yaitu orang yang bersedia meninggalkan keluarganya dan juga negerinya. Yesus Kristus adalah berita ini. Mereka berdoa dan meminta kepada Tuhan, bahkan beberapa orang menyerahkan harta benda mereka, yaitu berupa uang supaya ada orang yang pergi ke Pulau Kalimantan. Nah adik-adik, setelah 4 tahun berdoa, pada tanggal 4 Juni 1834, di dalam sebuah rapat sidang umum Renation Mission, diputuskan untuk menjadikan Pulau Kalimantan sebagai daerah tempat memberitakan Injil.
Dan juga pada tanggal 15 Juli 1834 ada 2 orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil di Pulau Kalimantan. Mereka adalah misioner Bernstein dan juga Heger yang ditahbiskan sebagai penginjil untuk Pulau Kalimantan. Nah, adik-adik, mereka berangkat dan juga tiba di Batavia yang sekarang kita kenal dengan Jakarta ya adik-adik. Nah, pada tanggal 13 Desember 1834. Namun mereka tidak bisa langsung ke Pulau Kalimantan. Setelah menunggu cukup lama, pada bulan April 1835, misioner Heyer mengalami sakit dan dalam kesedihannya dia harus kembali ke tanah Jerman. Misioner Bernstein kemudian berangkat dari Batavia ke Pulau Kalimantan dengan menumpang sebuah kapal layar. Dan setelah berlayar selama 44 hari lamanya, dan pada tanggal 26 Juni 1835 ia tiba di Banjarmasin. Dia mulai bekerja memberitakan Injil, tantangan dan juga kesulitan dia hadapi dengan sukacita dan pengharapan adik-adik. Lebih-lebih semangatnya dibangkitkan ketika pada tanggal 3 Desember 1836 datanglah 3 orang penginjil yang bekerja bersama-sama menyampaikan kabar baik. Mereka adalah misioner Baker, Hubbard, dan Cressman. Setelah hampir 30 tahun tinggal di Kalimantan, akhirnya Bernstein meninggal pada tahun 1863. Selanjutnya pada tahun 1837, penginjil datang lagi untuk memberitakan kabar baik dan memberikan pendidikan dan juga mengobati orang-orang Dayak yang ada di Pulau Kalimantan. Pada mulanya usaha pemberitaan kabar baik ini tidak diterima. Namun para penginjil ini tetap dimusuhi, namun mereka tetap mengasihi orang-orang Dayak. Semangat mereka untuk memberitakan kabar baik tidak pernah berhenti adik-adik. Segala usaha untuk mereka memberikan dan juga memperlihatkan kebaikan terus mereka lakukan. Orang-orang di Jerman terus mendoakan para penginjil ini dan memberikan persembahan mereka untuk menolong para penginjil dalam memberitakan kabar baik. Dan doa mereka dijawab. Perlahan-lahan orang-orang Dayak di Pulau Kalimantan mulai mempercayai dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat dan juga Tuhan pada tanggal 10 April 1839. Seorang Dayak pertama yang dibaptiskan di sebuah kampung yang bernama Bethabara oleh penginjil Hubbard, dan pekerjaan Tuhan semakin diberkati sehingga pada tahun 31 Oktober 1842 terjadilah baptisan banyak orang di Kalimantan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kiranya melalui peringatan dan juga perayaan HUT BKE yang ke-183 ini, kita dapat ambil bagian menjadi anak-anak yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Menjadi anak-anak yang taat serta setia, kita melakukan firman-Nya dalam menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin untuk cerita Alkitab atau firman Tuhan. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan cerita Alkitab. Nah kakak ajak kita semua untuk menaikkan doa syafaat kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Adik-adik, kakak ajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas segala berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan, cerita Alkitab ini dapat kami laksanakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga memperingati hari ulang tahun GKE yang ke-183. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan juga taat dalam memberitakan firman Tuhan seperti yang dilakukan para misionaris. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Tuhan Engkau berkati juga guru-guru sekolah hari Minggu kami,
Biarlah mereka selalu dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya dapat mengajar dengan baik, dan juga kiranya Tuhan selalu melimpahkan rezeki atas kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, Engkau berkati gereja-gereja kami, terkhusus Gereja Kalimantan Evangelis ini ya Tuhan. Dan juga terkhusus untuk Gereja Parapah, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya menjadi tempat pelayanan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para pemimpinnya dari pusat hingga daerah. Ya Tuhan, kiranya negeri ini menjadi negeri yang takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap kami, pribadi kami, dimanapun kami berada, biarlah selalu dalam perlindungan dan tangan kasih Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, biarlah Tuhan Engkau menyempurnakannya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman tentang persembahan ini. Hidup tak akan pernah bisa mengajarkan kita untuk merasa cukup, selain kita sendiri yang belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ibrani 13 ayat 5. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dikumpulkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan ibadah pagi ini. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya juga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita menaikkan satu lagu yang berjudul Berilah Yang Baik. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, kamuflase sebetulnya tak hanya berlaku dalam dunia hewan dan militer, namun dalam sisi kehidupan. Iblis pun suka melakukan kamuflase supaya bisa menipu anak-anak Tuhan agar jatuh dalam dosa. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk menyesatkan orang banyak. Iblis menyusup melalui game-game yang menampilkan adegan kekerasan. Tujuannya agar pikiran kita tercemar dengan hal-hal yang kejam. Iblis juga menyusup ke dalam lagu-lagu yang isinya menghujat Tuhan Yesus. Lagunya memang enak didengar, tapi kata-katanya tidak benar. Kita harus jeli memperhatikan semuanya itu. Jangan biarkan diri kita tertipu oleh kamuflase si iblis. Tolaklah hal-hal yang tidak baik meskipun nampaknya asik. Berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman.
karena tak semua teman memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Perhatikanlah perbuatan mereka. Apakah perbuatan mereka ini baik atau tidak? Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman untuk kamu memilih apa yang terbaik, oke? Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga kegiatan ibadah sekolah hari Minggu melewati online yang kami laksanakan pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik kakak undang untuk berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.